Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipi Nur Fahuji dengan NPM 212151019 dari kelas 2021A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan artikel tentang filsafat dan sejarah matematika dengan judul Hakikat Belajar dan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nur Jamil, DRS MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Selanjutnya, pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Slameto, pada tahun 2010, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Maksudnya, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu sebagai pengalaman dalam interaksi di lingkungan atau proses dari seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau hasil belajar, yaitu perubahan bentuk perilaku yang relatif menetap. Perubahan tersebut terjadi secara sadar, yang berarti setiap perubahan berlangsung disadari oleh individu yang mengalaminya. Selain itu, perubahan dalam belajarnya bertujuan atau berarah. Hal ini berarti perubahan yang terjadi diakibatkan karena adanya tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, ada menurut Sudjana pada tahun 2010 bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Dari pernyataan Sudjana dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan terhadap diri seseorang. Perubahannya tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti pemahaman, pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang, kecakapan, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Belajar juga merupakan suatu usaha untuk menuju perubahan tingkah laku yang lebih baik, sehingga terjadi proses berpikir yang mampu memberikan serangkaian pengalaman baru bagi siswa dalam interaksi antara individu dengan lingkungan yang mengakibatkan perubahan, di mana perubahan ini tidak lepas dari peran guru dan siswa yang saling berkaitan. Selanjutnya, menurut Sardiman pada tahun 2008, bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya. Dari pernyataan Sardiman, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya. Yang pada hakikatnya, belajar harus menghasilkan sesuatu perubahan yang permanen pada diri manusia dengan lingkungan hidupnya. Pengalaman itulah yang menjadi bahan baku dalam proses pembelajaran nantinya. Semakin banyak interaksi dengan lingkungan hidupnya, maka manusia semakin banyak pengalaman, dan semakin banyak pengalaman berarti semakin banyak pengetahuan. Nah, dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu sebagai pengalaman dalam interaksi di lingkungan atau proses dari seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau hasil belajar, yaitu perubahan bentuk perilaku yang relatif menetap. Belajar juga merupakan suatu usaha untuk menuju perubahan tingkah laku yang lebih baik, sehingga terjadi proses berpikir yang mampu memberikan serangkaian pengalaman baru bagi siswa dalam interaksi antara individu dengan lingkungan yang mengakibatkan perubahan, di mana perubahan ini tidak terlepas dari peran guru dan siswa yang saling berkaitan. Selanjutnya, adapun pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Susanto, bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar
yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai usaha meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Jadi, dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad Susanto, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika itu adalah suatu proses atau suatu usaha yang dilakukan guru kepada siswa agar dapat membangun pemahaman anak sehingga kemampuan dan penguasaan pada materi matematika dapat terarah dan dipahami dengan baik. Dan pembelajaran matematika juga merupakan interaksi antara guru dengan murid dengan adanya suatu komunikasi yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana konsep-konsep dalam matematika bisa digunakan sehari-hari. Selanjutnya, adapun menurut Musetyo, bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran matematika juga dapat diartikan sebagai proses aktif dan kontriksif dalam belajar tentang konsep dan unsur matematika serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur tersebut, sehingga siswa mendapatkan pengalaman melalui serangkaian kegiatan terencana yang di dalamnya. Selanjutnya, menurut Ali Hamzah dan Muhlis Rarini, bahwa pembelajaran matematika merupakan proses membangun pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill sesuai dengan guru, dosen menyampaikan materi, peserta didik dengan potensinya masing-masing mengonstruksikan pengertiannya tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill serta problem solving. Dari penjelasan menurut Ali Hamzah dan Muhlis Rarini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses dari pengalaman belajar melalui kegiatan terencana dan terkonsep untuk memperoleh kompetensi bahan ajar matematika yang dipelajari, dan dapat membangun proses pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill peserta didik dengan potensinya masing-masing, sehingga peserta didik dapat mendapatkan pengalaman melalui kegiatan terencana atau terkonsep yang di dalamnya. Juga dapat mengonstruksikannya pengertian tentang pemahaman tadi. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses dari pengalaman belajar melalui kegiatan terencana dan terkonsep untuk memperoleh kompetensi bahan ajar matematika yang dipelajari. Jadi, maksudnya pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat diartikan sebagai proses aktif dan kontriksif dalam belajar tentang konsep dan unsur matematika, serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur tersebut, sehingga siswa mendapatkan pengalaman melalui serangkaian kegiatan terencana yang di dalamnya. Selanjutnya, adapun indikator belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama ada fungsi pembelajaran matematika, yaitu yang pertama sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Yang ketiga yaitu matematika sebagai ilmu atau pengetahuan sebagai ilmu. Pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru, harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah.
Yang kedua, yaitu adapun karakteristik belajar dan pembelajaran matematika menurut Dimyati dan Mujiono, yaitu unsur pelaku, unsur tujuan, unsur proses, unsur tempat, unsur lama waktu, unsur syarat, unsur ukuran keberhasilan, unsur faedah, dan unsur hasil. Pada poin ketiga, adapun ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang bersifat fungsional. Yang kedua, belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadinya prioritas. Yang ketiga, belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Yang keempat, perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Yang kelima, belajar adalah proses interaksi. Yang keenam, perubahan berlangsung dari yang sederhana ke yang lebih rumit. Selanjutnya, pada poin keempat, adapun ciri-ciri pembelajaran matematika. Yang pertama, pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap. Yang ketiga, matematika merupakan ilmu deduktif. Yang keempat, pembelajaran matematika mengandung kebenaran konsistensi. Dan yang kelima, merupakan pembelajaran secara bermakna, yaitu cara mengajarkan materi pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Pada poin kelima, adapun jenis-jenis belajar menurut penggabungan dari 3 ahli, yaitu ada belajar arti kata-kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar teoritis, belajar terkonsep, belajar kaidah, dan belajar berpikir. Pada poin ke-6, adapun jenis-jenis pembelajaran matematika, yaitu ada 2. Yang pertama, pembelajaran konsep atau konsep learning, dan yang kedua, pembelajaran pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pada poin ke-7, metode pembelajaran matematika, yaitu ada metode ceramah, ekspositori, demonstrasi, tanya jawab, penugasan, eksperimen, penemuan, permainan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, poin ke-8, yaitu langkah-langkah belajar. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama. Yang kelima, belajar dengan praktik. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Pada poin ke-9, yaitu langkah-langkah pembelajaran matematika, yaitu ada penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu ke-10, yaitu manfaat. Yang pertama, belajar matematika dapat membantu kita untuk bisa berpikir lebih sistematis. Yang kedua, belajar matematika yaitu membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang. Yang ketiga, menjadi terlatih berhitung. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Dan yang kelima, menjadi teliti, cermat, dan sabar. Selanjutnya, adapun contoh-contoh. Yang pertama, dari ciri-ciri pembelajaran matematika, yaitu matematika merupakan ilmu deduktif. Contohnya, pengenalan bangun-bangun ruang tidak dimulai dari definisi, tetapi dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut dan mengenal namanya, menentukan sifat-sifat yang terdapat pada bangun ruang tersebut sehingga didapat pemahaman konsep bangun-bangun ruang itu. Yang kedua, adapun jenis-jenis pembelajaran matematika. Salah satunya pada pembelajaran pengetahuan. Sebagai contoh, dalam matematika adalah pengetahuan tentang konsep, fakta, definisi, rumus, dan dalam penggunaan algoritma tertentu. Dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran matematika. Contohnya, gambaran pengajaran matematika dengan metode ceramah adalah sebagai berikut. Guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Definisi dari rumus diberikannya, penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru. Diberitahukannya apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Contoh-contoh soal diberikan dan dikerjakan pula oleh guru. Langkah-langkah guru diikuti dengan teliti oleh murid, dan mereka meniru cara kerja dan cara penyelesaian yang dikerjakan oleh guru. Selanjutnya yang keempat, adapun jenis-jenis pembelajaran matematika. Yang pertama, buat suasana belajar nyaman. Contohnya, ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, bisa dengan mendengarkan musik,
belajar di tempat-tempat yang nyaman, seperti di taman atau di pinggir danau. Yang kedua, adapun belajar dengan praktik. Misalnya pelajaran IPA seperti botani atau avertebrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu, kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Yang ketiga, belajar rutin tapi jangan lama, seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.